Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqallah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan salam dan selawat kita kepada junjungan kita termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ruhul azma, sebagai imaminullah yang insya Allah selalu menjadi wasilah bagi umat dalam menentukan ketuhanan pada dirinya. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, yang insya Allah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tepatnya pada makom syiar kita, wadah syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi demi meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Para hadirin dan hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan pertemuan ini saya akan menyampaikan berbagi ilmu dan wawasan tentang sebuah pentingnya mengenal hakiki dan hakikatnya yang disebut dengan hidayah. Banyak kita mendengar, melihat, menyaksikan bahwasanya di dalam setiap perbuatan yang sangat mulia yang dilakukan oleh umat terhadap Tuhan Allah, yaitu mengharapkan dapatnya hidayah. Sebetulnya paham enggak kita apa yang dikatakan dengan hidayah? Tahu enggak kita yang kita harapkan itu hidayah? Apakah hidayah itu datang? Apakah hidayah itu diturunkan? Atau hidayah itu terjadi sendiri? Atau seperti apa yang dikatakan hidayah? Secara hakikat
sudah pasti peninjauannya secara hakikat. Selagi hidayah itu adalah bukan sebuah ketentuan umat. Hidayah itu bukan sebuah pencarian. Hidayah itu adalah sebuah pemberkahan. Kalau kita dalam melaksanakan tugas kerohanian kepada Allah, seperti contoh ibadah, kalau memang ketentuan syarat-syarat terpenuhi, maka akan diberkahi suatu barokah yang besar. Barokah itu hadirnya sebuah wahyu, yang mana wahyu ini bisa berkodrat ilham, bisa berkodrat ilmu, bisa berkodrat hidayah kepada orang yang mendapatkan kepantasan. Apa yang dimaksud kepantasan? Nilai yang tertinggi dan benar dan mutlak itu adalah salah satu syarat yang penuh dalam menjalankan nilai hakikatnya, ibadahnya. Kalau kita sholat, kita tahu kenapa lima waktu, di mana yang dikatakan sholat, apa yang dikatakan sholat. Kalau waktunya kita semua kenal, tapi belum tentu kita kenal waktu, tapi kenal sholatnya. Paham mengenali takbir, berbeda mengangkat tangan dengan mengangkat takbir. Tahu apa itu ruku, tapi tidak rasa membungkuk. Kalau kita ruku, tapi masih berasa kita membungkuk, itu bukan ruku namanya, membungkuk. Kalau ruku itu memiliki nilai, memiliki kauli. Ada yang disaksikan dalam kita ruku. Begitu juga sujud. Kita tidak merasa kepala ke bawah, tetapi kita melaksanakan sujud. Nah, kalau sujud itu apa? Sujud, sajid, masjid. Kita harus tahu 3 perkara. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sujud, sajid, masjid. Siapa yang sujud? Apa itu sujud? Di mana dia sujud? Ini yang dikatakan hidayah. Apabila kita sudah melaksanakan, memahami dan menikmati, menyaksikan apa yang dikerjakan, maka lahir sebuah hidayah. Arti hidayah itu apa? Hidup, datang sebuah aras, sebuah hayat, diberikan nilai hidup, diberkahi dengan hidup, datangnya hidup. Siapa hidup? Hidup adalah batinnya Allah. Kenaikan derajat, wujud dari derajat. Sedangkan kita berbuat amal buruk, nanti di yaumil mahsyar kita akan bertemu dengan orang-orang yang mukanya buruk. Kita berbuat baik, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mukanya baik, bagus, gagah-gagah, cantik-cantik. Itu amal, amal saja sudah berbentuk. Bagaimana dengan hidayah? Hidayah ini muncul sebagai diri wahyu yang menyelamatkan kita. Tentunya dengan keberadaan mendatangkan, didatangi oleh hidayah,
didatangi oleh hayat terhadap zat yang berdiri. Hayat kita lihat dari hijaiyahnya, hayat ada ha kasrah, alif kasrah i, dal memperjalankan pada zat. Nyatalah hidayah Allah. Sudahkah yang dipanggil yang melaksanakan mengerti dengan makna, maka tumbuhlah ilham, tumbuhlah wahyu menjadi sesosok diri, dinamakan dengan hidayah. Kalau inilah martabat, timbul martabat, timbul derajat dengan kita memenuhi syarat hakikat dalam menjalankan perintah ibadah. Ibadah sudah pasti itu hakikat, marhalah muqarabah, perbuatan hakikat kerohanian. Maka kita mendapatkan hidayah tadi. Inilah yang dikatakan keberkahan, barokah, mabrur. Kalau ibadah kita sudah mabrur, mencapai titik nilai yang bernilai harganya yang tinggi. Tapi kalau kita belum mendapatkan nilai, syariat kita belum menjadi suatu isyarat, masih berupa gerakan yang tidak bermakna. Kalau gerakan bermakna namanya isyarat. Apakah kita sudah berisyarat? Gerakan kita sudah menjadi sebuah isyarat. Inilah yang akan didatangi nilai hidup. Tidak lagi solat itu mati, tapi solat itu sudah berkodrat hayat, hidup. Kalau hidup, berdirinya wujud telah berwujud Allah dalam bertuhan. Ini berbeda makomnya, kesempurnaan yang dilakukan dalam ibadah tadi menentukan nilai hidayahnya. Itu yang dimaksud hidayah. Datangnya sebuah hayat kepada zatnya Allah, tajalli dal kepada maka timbullah di situ suatu keajaiban, timbullah di situ sebuah kekeramatan. Maka seseorang akan melihat siapa yang berdiri dalam solat, bukan merasa berdiri. Ini tingkat orang yang mendapatkan hidayah. Tingkat orang yang mendapatkan hidayah. Untuk itu pasti kita harus belajar. Yang namanya sudah hidayah Allah, apapun yang dia lakukan tidak akan pernah mengalami kesulitan. Apapun yang dia capai, tidak pernah dia mendapatkan kegagalan. Namanya saja sudah berkodrat hidayah. Kodrat hidayah itu yang masuk ke dalam, yang berwujud pada jasmani kita. Sampai-sampai dalam nilai hakikat itu pun diperhitungkan. Dia berjalan, kodrat dari hidayah itu memiliki adab-adab. Dia mau mandi, kodrat dari hidayah itu ada adab mandinya. Dia mau makan, ada adab makannya, karena dia adalah sebuah wujud yang termulia. Inilah wujud. Jadi kodrat zahir bagi kita ini adalah si baharu yang menampung hasil dari pekerjaan rohani kita
dizahirkan. Makanya dikatakan zahiru 'alal batinu. Zahir itu memperlihatkan yang batin. Itulah gunanya zahir. Kalau yang batin kita sudah mencapai hidayah dalam perbuatan ibadah rohani kepada Allah, maka jasad itu adalah penampakan dari diri hidayah. Kalau hidayah itu nilainya, martabatnya adalah nilai wujud bagi Allah. Hidayah itu dia selalu mendapatkan kehormatan, kemuliaan yang telah disiapkan untuknya. Maka di dalam bermunajat kepada Allah, kita sudah pernah melihat, kita sudah pernah mempelajari kalau hidayah itu adalah sesosok diri wahyu yang akan berwujud dalam jasmani kita. Hidayah adalah sesosok diri wahyu yang akan menzahir di diri kita. Inilah yang diharapkan oleh semua umat. Tapi kalau dia belum melakukan kesempurnaan, belum memenuhi syarat hakikat di dalam setiap perintah ibadah, lebih besar baginya nilai syariatnya daripada nilai hakikatnya, maka dia belum bisa mencapai hidayah. Dia belum bisa mewujudkan hidayah. Hidayah belum bisa berwujud pada zahirnya. Dikenakan apa? Dikenakan tidak sempurnanya ilmu hakikatnya, tidak sempurnanya hakikat yang dia lakukan. Perwujudan adalah permaujudan bagi sifat maujud, tapi wujud adalah menentukan siapa yang berwujud. Dan sifat wujud adalah suatu kodrat yang nyata, yang berwujud, dilihat bermaujud. Itu yang dikatakan hidayah. Kalau dia melakukan perbuatan itu dengan nilai-nilai tertinggi. Nah, kita lihat surat Al-Mu'minun. Dijanjikan oleh Allah afqalan fil mu'min allazihum sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang berilmu kata Allah inilah yang dicapai terlebih dahulu. Jangan kita mengharap ibadah, jangan kita mengharapkan hidayah tanpa memiliki diri berilmu. Kalau diri memang belum berilmu, tidak mungkin hidayah itu ada. Hidayah itu adalah marwah dari sebuah ilmu. Itu yang dikatakan hidayah. Tajalli hayat kepada zatnya Allah atas zahir yang terlihat. Apakah hayat ini sudah bertajalli dan nyata zahir Allah yang berdiri? Kodrat yang dimaksud, nilai dari kodrat tersebut yang diiradat atau dikehendaki oleh Allah. Karena semuanya harus terhimpun berupa ilmu. Bukan dilihat siapa yang beribadah, tapi dilihat kodratnya apa yang beribadah. Kodrat apa yang dia pakai beribadah. Ini yang menentukan hidayah. Tajalli hayat kepada zat Allah, disitulah berdirinya kodrat wahyu.
Wahyu yang disafaatkan menjadi suatu kodrat. Ini yang disebutkan ayat pada zahir, hayat pada rohani. Dinamakan kitabullah, kitab yang hidup, atau dikatakan dengan al-haqqullah. Inilah kalimatul haq. Sudahkah ayat yang berangkat kepada yang hidup? Sudahkah berdiri ayat? Sudahkah hidup ayat? Inilah kitabullah tadi. Semata-mata adalah kitab untuk belajar, untuk mendapatkan ketuhanan awal mula jadi diri. Nah, inilah tingkat orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Dia tahu dia tidak berdiri, tapi dia tahu dia mendirikan sesuatu yang berdiri. Itu yang solat. Dia tidak merasa dia berdiri, tapi dia mendirikan sesuatu yang berdiri. Itulah iradatullah. Bagaimana dia berkehendak untuk mendirikan sesuatu yang berdiri tanpa dia merasa dia berdiri. Ini tingkat hidayah inilah yang benar-benar nilai tertinggi martabat Allah dalam 19 syahadat, martabat sifat 7 bagi Allah dalam bertajalli. Itu yang dikatakan martabat insan. Ini harus benar-benar terwujud. Ini yanlah dikatakan dengan hidayah. Jadi hidayah adalah tajalli hayat kepada zat Allah, maka nyatalah pada wujud diri dari diri wahyu, atau dikatakan diri jauhar. Tingkatan dan tuntutan diri jauhar, diri wahyu itu sangat benar-benar harus mencapai tingkat sempurna dalam melaksanakan perintah hakikat yang harus didirikan. Berbuat dan berperilakunya syariat memberikan pertanda atau isyarat. Kalau perbuatan itu adalah isyarat dari hakikat. Tapi kalau syariatnya belum melahirkan suatu isyarat, bukan berfungsi sebagai isyarat, maka sesungguhnya nilai dari hidayah itu tidak akan ada, apalagi hidayah itu sendiri. Apalagi wahyu itu sendiri. Jadi itu yang dikatakan para hadirin dan hadirat, yang dikatakan hidayah apabila sempurnanya hakikat yang dilakukan, hidup kodrat ibadah, maka nyatalah zat itu dalam wahyu Allah. Nyatalah wahyu Allah berwujud pada zat itu yang dikatakan kodrat hidayah. Kalau kodrat hidayah nilainya adalah martabat tertinggi di dalam perbuatan ibadah kepada Allah dalam hakikat. Apalagi kita melaksanakan tingkat syirik dalam tajalli tauhid ilahiyah, tauhid ghaibiyah, dalam kemusliman mutakin, dalam kemusliman arifin, lebih-lebih lagi hidayah itu akan menjadi suatu kitabullah yang nyata, ayat yang hayat. Bagaimana ayat itu hayat di diri, maka kodrat itu dikatakan kodrat hidayah. Jadi setiap ibadah itu pasti dia menjadikan sebuah hidayah. Hidayah itu adalah wujud wahyu, hayatnya Allah yang akan diwujudkan dalam penampakan zahir musyrik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita mengerti apa itu hidayah, hakikat dan sirnya hidayah, sesungguhnya tajalli hayat. Kita mampu membuat solat itu hidup, kita mampu membuat kodrat itu hidup, kita mampu melihat pandangan itu menjadikan hidup,
dan kita mampu merasakan hidup. Inilah hidayah. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan martabatnya. Insya Allah semuanya dari aku untuk aku. Insya Allah. Itulah kalam Tuhan. Jangan kau lihat siapa yang beribadah, tapi kamu lihatlah ibadah itu adalah wujud itu sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.